Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih setianya senantiasa baru setiap pagi. Di tengah segala kesibukan dan rutinitas hidup, pagi ini kita diberi kesempatan yang indah untuk berhenti sejenak, merenungkan firman-Nya, dan menguatkan iman kita. Shalom, selamat pagi. Mari kita mengawali hari ini dengan renungan. Bukan hanya sarapan, apalagi sekedar senyuman. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang senantiasa memelihara dan menyertai kami. Bahkan dalam detail-detail kehidupan kami, Tuhan pun memperhatikannya. Renungan pagi ini biarlah menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami lebih bertumbuh di dalam iman kami, Tuhan. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Keluaran 38 ayat 21-31 adalah nats kita hari ini. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-21 saja. Inilah daftar barang-barang dari kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang dicatat atas perintah Musa, dilakukan oleh orang-orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Tema kita hari ini, Tuhan peduli sampai ke detail. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini mari kita merenung sejenak. Jika Tuhan sampai mencatat jumlah gram emas dan perak untuk rumah ibadahnya, mungkinkah Dia melewatkan air matamu semalaman? Tidak ada yang terlalu kecil untuk Tuhan yang penuh kasih dan perhatian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pasal ini berisi daftar logistik pembangunan kemah suci, jumlah emas, perak, tembaga, bahkan jumlah orang yang tercatat. Semua itu ditulis dengan teliti dan rapi, bukan hanya sebagai laporan teknis, tapi sebagai bukti bahwa Tuhan memperhatikan setiap bagian. Pada faktanya, Tuhan memakai Itamar, Eleazar, dan Besasal untuk mengatur serta mencatat semuanya. Tuhan bekerja melalui ketetapan. Lantas apakah relevansinya dalam hidup kita? Tuhan dan detail hidup kita. Terkadang kita pikir hanya hal besar yang penting bagi Tuhan. Tapi dari sini kita melihat beberapa hal. Satu, Tuhan hadir dalam detail, dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, bahkan dalam rutinitas harian kita. Dua, tidak ada air mata, waktu, atau tenaga yang sia-sia jika kita persembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau persembahan logam saja dicatat, apalagi hati yang tulus yang kita berikan bagi Tuhan. Kiranya ini boleh menguatkan kita dan membuat kita semakin menyadari bahwa kita dan apa yang kita lakukan bagi Tuhan sungguh berharga di hadapan-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, ajar kami melihat bahwa Engkau hadir dalam setiap detik dan detail hidup kami. Bantu kami untuk setia dalam hal-hal kecil, karena kami tahu Engkau memperhatikannya. Terima kasih Tuhan. Amin.